Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman C++, mulai dari deklarasi variabel yang dibutuhkan, cara alokasi data ke memori, dan subfungsi dari input atau output yang digunakan. Baik, langkah pertama, di sini kita buka aplikasi Chrome, kemudian masuk ke website C++ Compiler. Kita pilih yang paling atas, Online C++ Compiler, Online Editor. Kemudian kita blok semuanya, kita hapus biar kita masukkan yang baru. Ya, di sini saya sudah sediakan salinan dari pemrograman yang akan kita buat. Kemudian kita salin pemrograman yang kita buat. Kita tempelkan ke dalam website online compiler. Tempel, yap. Di sini sudah tersedia salinan dari pemrograman yang akan kita buat. Ya, sekarang kita tes untuk run, apakah berhasil? Ya, berhasil. Masukkan nama film. Kemudian masukkan harga tiket orang dewasa. Kemudian masukkan harga tiket anak-anak. Ya, sekarang masukkan jumlah tiket orang dewasa yang terjual. Lalu masukkan jumlah tiket anak-anak yang terjual. Kemudian masukkan presentasi donasi yang akan kita donasikan. Yap, jadi nama filmnya Anak Soleh, dan jumlah tiket yang terjual ada 30, jumlah kotornya sekian, persentase dari jumlah kotor yang disumbangkan sekian, sampai di penjualan bersihnya ada di $128,25. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mulai dari deklarasi variabel, cara alokasi data ke memori, hingga fungsi input atau output yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang deklarasi variabel yang dibutuhkan. Yang pertama ada string movie name. Ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nama film. Tipe data string sendiri memungkinkan penyimpanan teks atau karakter dalam jumlah yang bervariasi. Yang kedua dan yang ketiga adalah double adult ticket price dan child ticket price. Masing-masing variabel ini digunakan untuk menyimpan harga tiket dewasa dan tiket anak-anak. Double sendiri adalah tipe data untuk menyimpan angka desimal dengan presisi yang ganda. Yang keempat dan kelima ada int no of adult ticket sold dan no of child ticket sold. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah tiket dewasa dan anak-anak yang terjual. Int atau integer sendiri digunakan karena angka yang disimpan adalah bilangan bulat. Yang keenam ada double percent donation. Variabel ini menyimpan presentasi dari total penjualan yang akan didonasikan. Presentase biasanya berupa angka desimal, sehingga double digunakan. Yang ketujuh adalah double gross amount. Variabel ini menyimpan total penjualan tiket sebelum donasi dikurangkan. Yang kedelapan, double amount donasi. Variabel ini menyimpan jumlah uang yang akan didonasikan berdasarkan persentase yang diinputkan pengguna. Yang kesembilan ada double net sale amount. Variabel ini menyimpan jumlah penjualan bersih setelah dikurangi dengan donasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan alokasi data ke memori. Ketika variabel dideklarasikan, C++ secara otomatis mengalokasikan memori yang cukup untuk menyimpan data tersebut. Pada string movie name, ukuran memori yang dialokasikan tergantung pada panjang string yang diinputkan pengguna. Secara internal, string mengelola alokasi memori untuk menampung teks yang disimpan. Double
memerlukan 8 byte di memori untuk menyimpan nilai floating point dengan presisi ganda. Ini memungkinkan penyimpanan angka dengan presisi tinggi, termasuk angka dengan titik desimal. Sedangkan integer memerlukan 4 byte di memori untuk menyimpan bilangan bulat. Ukuran ini cukup untuk menyimpan angka bulat dalam rentang yang luas. Berikutnya, saya akan menjelaskan fungsi input dan output yang digunakan. Yang pertama, fungsi input dan output dari cout dan cin. Cout, objek keluaran yang digunakan untuk menampilkan data ke layar atau output. Ini adalah bagian dari pustaka standar C++ atau IOStream. Sedangkan cin adalah objek masukan yang digunakan untuk mengambil data dari pengguna atau input. Ini juga merupakan bagian dari pustaka standar C++ atau IOStream. Contohnya seperti yang ada di layar. Berikutnya saya akan menjelaskan pengaturan format output. Di layar kita melihat ada fix, show point, dan set precision. Fix sendiri berfungsi untuk mengatur agar angka desimal ditampilkan dengan format yang tetap, bukan dalam notasi ilmiah. Show point berguna untuk memastikan titik desimal selalu ditampilkan, meskipun angka di belakang koma adalah 0. Sedangkan set precision berfungsi untuk menentukan bahwa angka desimal hanya ditampilkan dengan 2 digit di belakang koma. Selanjutnya, ada perhitungan dan output. Seperti yang ditampilkan di layar adalah perhitungan total penjualan. Menggunakan rumus, gross amount sama dengan adult ticket price dikali no of adult ticket sold ditambah child ticket price dan dikali no of child ticket sold. Ini menghitung total penjualan berdasarkan jumlah tiket dewasa dan anak-anak yang terjual. Sedangkan berikutnya, perhitungan jumlah donasi dengan rumus amount donate sama dengan gross amount dikali persen donation dibagi dengan 100. Ini menjelaskan jumlah donasi dihitung dengan mengalihkan total penjualan atau gross amount dengan presentasi donasi atau persen donation, kemudian membaginya dengan 100 untuk mendapatkan nilai sebenarnya dalam bentuk mata uang. Berikutnya ada perhitungan penjualan bersih. Penjualan bersih sendiri atau net sale amount adalah sisa dari total penjualan setelah jumlah donasi dikurangkan. Kita dapat menghitung penjualan bersih dengan rumus net sale amount sama dengan gross amount dikurangi amount donate. Dan yang paling akhir adalah output hasil. Dalam bagian ini, fungsi-fungsi manipulasi format seperti set fill, set way, left, dan right digunakan untuk memastikan bahwa output ditampilkan dengan format yang rapi dan mudah dibaca. Misalnya, set way 35 berarti alokasi ruang 35 karakter untuk kolom tersebut. Set fill mengisi ruang kosong dengan titik, dan left atau right memastikan apakah teks harus diratakan ke kiri atau ke kanan. Kesimpulannya adalah, program ini menunjukkan bagaimana memanfaatkan variabel untuk menyimpan data input pengguna, mengelola memori untuk memastikan bahwa data ini dapat digunakan selama runtime, dan menggunakan fungsi input atau output untuk interaksi dengan pengguna, serta menampilkan hasil perhitungan dengan format yang baik. Program ini efektif dalam mengelola operasi dasar seperti input, perhitungan, dan output yang merupakan inti dari banyak aplikasi pemrograman.